Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channel Nasrikun DBS. Oke, dalam video kali ini eh, saya ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester 3 dengan mata kuliah yaitu otomasi industri. Dosen pengampu Pak Agus Warno, Eskom MT. Program studi Teknik Industri semester 3. Hari Sabtu 20 November 2021. NIM saya yaitu 352010438. Nama saya pribadi adalah Nasrikun Nurhalim. Ya, teman-teman juga mungkin tahulah dari video yang udah lumayan saya kirim upload. Kelas IE 20C6. Oke, pertanyaan nomor 1. Bagaimana konsep dari otomasi industri? Oke, saya jawab. Konsep otomasi industri. Otomasi industri ini pada dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Pemanfaatan produk otomasi industri ini bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk, kehandalan, dan juga tingkat produksi sambil mengurangi biaya produksi, dan juga desain dengan cara mengadopsi tenaga, dan juga layanan yang lebih baru, inovatif, dan juga terintegrasi. Terus aplikasinya apa aja peralatan yang ada di konsep otomasi industri ini? Aplikasinya itu mengenai otomasi industri ini, eh, contohnya penggunanya kayak peralatan mesin otomatis guna memproses komponen mesin, terus mesin perakitan otomatis, robot industri, sistem penanganan, penyimpanan biaya bahan otomatis, dan juga sistem inspeksi otomatis. Nah, semuanya itu dikerjakan oleh mesin. Jadi konsep otomasi industri yaitu adalah pengalihan pengalihan mulai dari manual kayak contoh dari manusia ke mesin seperti itu kurang lebihnya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan rangkaian listrik dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel beserta kekurangan dan kelebihannya. Saya tanya pada Mas Nusikun. Oke, saya jawab. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari rangkaian seri terlebih dahulu ya. Oke. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan. Jadi kayak orang pacaran bersebelahan atau sejajar seperti itu. Ya. Terus yang mana arus listrik yang melewati hambatan satu nilainya akan sama besar dengan arus yang melewati hambatan nomor 2. Jadi satu hambatan dan hambatan kedua itu nilainya sama besar karena alirannya tuh nggak kemana-mana, satu jalur, sejajar. Dan seluruh tegangan yang ada pada hambatan rangkaian itu dijumlahkan. Hasilnya juga akan sama dengan tegangan yang ada di sumber seperti itu. Terus
Apa itu rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya itu disusun secara bertingkat atau bercabang, bertingkat atau bercabang. Kayak seperti ini, apa eh, rumah ya, bertingkat. Yang mana karena susunnya itu bercabang atau bertingkat, jadi kuat arus listrik yang diterima oleh hambatan satu dan hambatan dua itu tidak sama karena dia bertingkat. Jadi arus listriknya itu bercabang. Jadi berbeda, beda satu jalur. Dan tegangan yang ada pada hambatan satu dan dua itu bernilainya sama. Tapi untuk arusnya itu dia bisa beda, tidak akan sama. Jadi seperti itu. Ini contohnya gambarnya yang ada di eh, samping kanan ya untuk rangkaian paralel dan samping kiri di rangkaian seri di layar kaca teman-teman sekalian. Terus apa sih kelebihan dan kekurangan dari kedua rangkaian ini? Kita bahas di slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Kelebihan pertama kita bahas dari rangkaian seri. Rangkaian seri, jadi jika ada salah satu komponen yang rusak, maka seluruh komponen itu akan rusak juga. Kenapa demikian? Karena rangkaian seri memiliki satu jalur. Jadi kalau satunya rusak, yang lain juga rusak karena dia memiliki satu jalur. Jadi tidak jika terdapat gangguan tuh maka listrik tidak akan mengalir lagi karena satu jalur seperti itu. Terus untuk seri yang kedua juga kerusakan dalam rangkaian seri ini sulit untuk dideteksi karena mengeceknya itu satu persatu ngeceknya itu yang mana yang rusak dan mana yang masih berfungsi itu harus satu persatu untuk rangkaian seri. Kekurangannya seperti itu. Dan untuk rangkaian seri ini kelebihannya itu harganya lebih murah karena dia hanya membutuhkan satu kabel konduktor saja karena satu arah. Di kelebihannya di harganya yang lebih murah. Seperti itu untuk rangkaian seri. Terus untuk rangkaian paralel adalah eh, berbeda ya dari yang tadi, yang seri tadi. Karena ini bercabang, jadi jika komponen satu rusak, maka jalur yang lain itu bisa berfungsi. Jalur yang lain itu masih masih berfungsi karena eh, rangkaiannya itu bertingkat atau bercabang. Terus yang kedua, dalam rangkaian paralel ini, ketika kita memeriksa yang rusak itu, kita hanya memerlukan memeriksa jalur yang rusaknya saja. Jadi nggak mesti satu persatu. Kita hanya memeriksa jalur yang rusaknya saja gitu. Lebihnya dari sini untuk paralel. Terus untuk yang ketiga, rangkaian paralel ini cuma harganya lebih mahal. Nah, harganya lebih mahal karena kenapa dia bisa mahal? Karena dia membutuhkan kabel konduktornya itu lebih banyak ketimbang yang rangkaian seri. Jadi seperti itu untuk kelebihan dan kekurangan serta pengertian dari rangkaian seri dan paralel. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, nomor 3. Pada tiap bulan, kita kan melakukan pembayaran listrik. Nah, terus bagaimana dong kita menghitung berapa rupiah atas penggunaan listrik tersebut? Sertakan rumus dan contohnya. Oke, saya sertakan contoh dan rumusnya. Di sini kita slide selanjutnya itu adalah rumus menghitung dan tagihan listrik. Rumusnya ini di sini ada rumus energi listrik dan rumus untuk menghitung biaya pemakaian listrik. Rumus energi listrik di sini ada W sama dengan V dikali I dikali T.
Terus jika W sama dengan I, R, I, T sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. W sama dengan F kuadrat dibagi R dibagi T. Kita dapatkan rumus untuk menghitung energi listrik. Untuk menghitung tagihan listrik, W sama dengan P dikali T, di mana W adalah energi listrik Joule, V sama adalah tegangan atau beda potensial dengan satuan volt, I adalah watt hour listrik, satuan ampere, T sama dengan waktu, satuan sekund, dan R adalah hambatan, satuan ohm, dan P adalah daya listrik, satuan watt. Terus untuk rumus biaya pemakaian listrik yaitu sama dengan W kali tarif persatuan, di mana W adalah energi listrik. Nah, kita langsung aja ke contoh soal biar teman-teman yang penasaran nih kita bahas satu persatu ya. Nih, contoh soal. Di dalam sebuah rumah terdapat 8 lampu dan 20 dengan 20 watt. 4 lampu dengan 15 watt, 2 lampu dengan 6 watt yang menyala 8 jam setiap hari. Terus jika harga listrik per kWh Rp 1.400, maka biaya yang harus dibayarkan dalam 1 bulan berapa sih? Nah, di sini kita diketahui yaitu 8 lampu dengan 20 watt, 4 lampu dengan 15 watt, 2 lampu dengan 5 watt. Kita kalikan 8 kali 20 watt sama dengan 160 watt. 4 kali 15 watt sama dengan 60 watt. 2 kali 5 watt sama dengan 10 watt. Terus daya totalnya kita diketahui, kita jumlahkan 160 watt ditambah 60 watt ditambah 10 watt yaitu sama dengan 230 watt. Untuk waktunya yaitu tadi menyala selama 8 jam. Kita kalikan selama 30 hari. Jadi 8 kali 30 hari sama dengan 240 jam dalam 1 bulan. Dan tarif per kWh-nya adalah Rp 1.400. Ditanya biaya. Nih, kita jawab. Kita bahas terlebih dahulu mengenai mencari energi listriknya ya. Di mana W sama dengan P dikali T. Di sini kita ketahui daya totalnya itu adalah 230 watt. Terus T-nya itu adalah 240 Hz atau jam. Kita kalikan terus kita mendapatkan hasil di mana 55.200 watt Hz. Kita konversikan menjadi kilowatt Hz sesuai dengan satuan yang sudah di standar dalam listrik, yaitu kWh, itu kita dapatkan 55,2 kWh. Lanjut kita bahas mengenai biaya, yaitu kita masukkan W dikali tarif per kWh, di mana W yaitu 55,2 kWh dikalikan tarif per kWh-nya itu 1.400. Jadi kita kalikan yaitu dapatkan dalam 1 bulan yaitu 77.280 rupiah. Jadi biaya selama 1 bulan dalam contoh ini kita dapatkan yaitu 77.280 rupiah. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nomor 4. Apakah energi bisa diperbarui ataukah tidak bisa diperbarui? Berikan penjelasan dan uraiannya. Oke, dari pertanyaan ini saya akan jawab. Apa sih energi yang diperbarui dan tidak diperbarui? Energi yang diperbarui sini adalah sumber energi yang bisa memproduksi energi dengan tidak menghabiskan sumber daya alam dan bisa terus-menerus dikembalikan. Contohnya apa aja sih yang termasuk ke dalam sumber energi diperbarui? Contohnya yaitu pertama, panas bumi. Tuh. Kedua, cahaya matahari, angin, air, biomasa, biogas, dan gelombang air laut, dan lain sebagainya ciptaan Tuhan. Karena sumbernya alami, sumber ini tidak akan pernah habis. Terus penggunaannya lebih bersih ketimbang
energi yang tidak dapat diperbarui karena itu menghasilkan polusi dan polusi udara. Terus apa sih energi yang tidak dapat diperbarui? Sumber energi tidak dapat diperbarui adalah sumber yang memproduksi energi dengan menghabiskan sumber daya alam dan butuh waktu jutaan tahun untuk mengembalikannya. Contohnya apa aja yang termasuk dalam energi tidak dapat diperbarui? Yang pertama itu biasanya sumber dari fosil, kayak yang meliputi batu bara, minyak bumi, gas alam, yang kita kenal dengan bahan bakar fosil itulah termasuk dalam sumber energi tidak dapat diperbarui. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk pertanyaan nomor 4, saya lanjutkan pertanyaan nomor 5. Jelaskan mengenai transformator dari cara kerja, fungsi, kegunaan, dan kenapa alat-alat listrik itu memerlukan transformator. Oke, saya jawab. Pertama kita bahas mengenai cara kerja transformator. Jadi saya menjelaskan sedikit lah pengertian mengenai transformator, yaitu adalah perangkat yang bekerja didasarkan pada prinsip sederhana induksi timbal balik antara belitan primer dan sekunder, yang juga dikenal dengan kumparan. Terus kumparan ini membantu mengubah energi dari satu rangkaian ke rangkaian lainnya. Nah, di sini cara kerjanya adalah secara umum kumparan primer dari trafo menerima tegangan yang bersifat bolak-balik. Arus bolak-balik ini mengikuti kumparan, menghasilkan flux yang terus berubah dan berganti-ganti yang dihasilkan di sekitar belitan primer. Terus kemudian kumparan lain atau kumparan sekunder yang dekat dengan kumparan primer, di mana kumparan sekunder ini akan terhubung ke kumparan primer karena beberapa flux bolak-balik yang terhubung. Karena flux berubah terus-menerus, ia menginduksi EIMV yang diinduksi di dalam kumparan sekunder sesuai dengan hukum induksi elektromagnetik Faraday. Karena menurut hukum induksi elektromagnetik Faraday akan ada MIV yang diinduksi pada belitan kedua. Jika rangkaian belitan sekunder ini ditutup, maka arus akan mengalir melaluinya. Jadi inilah prinsip kerja dasar dari sebuah transformator. Seperti itu, teman-teman. Saya ingin menyisipkan tadi ya, pertanyaan langsung ke tadi ya. Kenapa sih alat-alat listrik itu memerlukan transformator? Nah, jadi gini. Tanpa adanya transformator, atau yang bisa kita sebutkan biasa dalam bahasa pribumi itu adalah trafo ya, itu kita kemungkinan besar tidak akan memiliki listrik di rumah dan tidak bisa memakai alat-alat listrik tersebut, sebabkan aliran listrik itu tidak sampai ke rumah-rumah kita. Perannya trafo itu sangat penting, yaitu untuk menaikkan dan menurunkan tegangan arus listrik sehingga dapat mendistribusikan aliran listrik itu ke rumah-rumah kita. Jadi kalau misalkan kenapa sih alat listrik itu memerlukan trafo? Ya, jawabannya ya sangat memerlukan. Jadi kalau tidak ada trafo, kemungkinan besar kita tidak bisa menggunakan alat-alat listrik tersebut karena tidak ada aliran listrik yang sampai ke rumah-rumah kita. Seperti itu. Terus saya ingin jawab mengenai fungsi. Nah, sini. Fungsi dari transformator. Fungsi dari transformator itu adalah menaikkan dan menurunkan tegangan arus listrik dengan memanfaatkan induksi magnet. Fungsi utamanya seperti itu. Terus apa dong kegunaan transformator? Nih, kegunaan transformator itu terbagi menjadi 3 yang saya cantumkan di sini. Pertama, distribusi serta transmisi listrik.
kita bisa mengetahui ya, semacam kita tahu jauh jarak antara pembangkit listrik dengan beban listrik itu yang digunakan oleh pelanggan tarif itu sangat jauh, sehingga hendak terbentuknya drop tegangan. Jadi buat kita untuk menaikkan tegangan saat sebelum distribusi serta transmisi listrik jarak jauh supaya drop tegangan tidak sangat besar dan lebih murah, sebab kabel yang digunakan lebih kecil. Jadi supaya eh, kegunaan transformasi ini adalah distribusi serta transmisi listrik itu untuk sampai dari pembangkit listrik kan jauh dari pelosok. Nah, untuk sampai ke sana kita membutuhkan transformator supaya bisa sampai ke sana. Tanpa adanya itu kemungkinan besar yang jauh di sana tidak menikmati listrik dong. Seperti itu. Terus yang kedua adalah rangkaian kontrol. Nah, pada rangkaian ini kita pasti punyalah alat-alat elektronik kayak PC, terus charger serta berbagai perlengkapan lainnya ya yang kita punya, yaitu untuk eh, rangkaian kontrol. Terus juga begitu juga kayak semacam di pabrik juga ada. Trafo itu bisa dipakai buat mengenergis serta mengdienergis kontraktor yang dipakai buat menghidupkan serta mematikan motor induksi. Atau juga kita bisa melihat di industri juga kayak contoh sensor. Itu sih. Nah, yang ketiga adalah rangkaian pengatur frekuensi. Nah, untuk rangkaian pengatur frekuensi, kita dalam dunia radio pasti berhubungan dengan suara ya. Nah, fungsinya transformator itu bisa mengendalikan besaran frekuensi yang dihasilkan. Jadi cuma saja wujudnya itu dimensinya itu jauh lebih kecil dibanding trafo yang kerap digunakan dalam pada rangkaian kontrol, terlebih transformator ataupun trafo transmisi listrik. Jadi di sini rangkaian pengatur frekuensi itu wujud serta dimensinya itu jauh lebih kecil. Bedanya seperti itu ya, teman-teman. Ya mungkin itu yang saya jelaskan dari eh, cara kerja, fungsi, dan kegunaan serta eh, pentingnya dari transformator. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Jelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Oke, konsep sistem proteksi dalam otomasi industri. Apa sih konsepnya itu? Sistem proteksi itu apa? Sistem proteksi adalah pengaman listrik pada sistem tenaga listrik yang terpasang pada sistem distribusi tenaga listrik, trafo tenaga, transmisi tenaga listrik, dan generator listrik yang dipergunakan untuk mengamankan sistem tenaga listrik dari gangguan listrik atau beban lebih dengan cara memisahkan bagian sistem tenaga listrik yang terganggu sehingga sistem listrikan yang terganggu itu dapat terus bekerja atau mengalir. Jadi untuknya pada hakikatnya ini adalah untuk pengaman pada sistem tenaga listrik, yaitu mengamankan seluruh sistem tenaga listrik supaya kehandalan tetap terjaga. Kalau contohnya di industri itu seperti kayak sensor untuk pendeteksi asap juga itu termasuk sistem proteksi. Terus juga alat pemadam kebakaran itu juga sistem proteksi. Terus sensor untuk di area mesin juga bisa. Itu untuk sistem proteksi antisipasi supaya tidak terjadinya kecelakaan kerja. Nah, itu juga masuk ke dalam aplikasi konsep sistem proteksi dalam otomasi industri. Seperti itu kurang lebihnya, teman-teman. Baik, lanjut kita ke pertanyaan terakhir, nomor 7. Jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan berikan contohnya.
Nih, saya akan jawab. Untuk membaca kode warna resistor 6 gelang, di sini saya akan cara membacanya yaitu untuk gelang pertama itu menentukan digit pertama. Untuk gelang yang kedua itu menentukan digit kedua. Untuk gelang yang ketiga menentukan digit ketiga. Untuk gelang keempat itu untuk menentukan pengali. Untuk gelang yang kelima menentukan toleransi. Dan untuk yang gelang keenam itu menentukan toleransi suhu. Nah, buat teman-teman yang udah penasaran nih, bagaimana nih contohnya nih, biar kita bisa lebih paham mengenai cara membaca dari kode warna resistor 6 gelang ini. Oke, kita lanjut langsung saja. Contoh soal nomor 1. Berapakah nilai resistor dengan gelang warna hijau, biru, orange, emas, dan coklat? Sesuai dengan biar untuk mempermudah saya udah kasih warna ya biar teman-teman bisa lebih paham kan, lebih bagus lah, lebih jelas. Nih, untuk yang pertama itu warna hijau. Warna hijau itu adalah merupakan nilai gelang yang ke-1. Berapa nilai gelang yang ke-1 pada nomor pada warna hijau? Itu gelang ke-1-nya adalah 5. Untuk yang biru itu nilai gelang kedua. Berapa nilai gelang kedua pada warna biru? 6. Untuk nilai gelang yang ketiga juga warna biru, berarti 6. Nilai gelang yang keempat itu warna orange. Orange itu gelang keempat orange adalah 10 akar 3. Atau bisa dikatakan adalah 1000. Terus untuk nilai gelang yang kelima warna emas, yaitu toleransi. Berapa toleransi pada warna emas di sini pada gelang nomor 5 yaitu 5%. Untuk coklat itu nilai gelang yang keenam. Berapa sih toleransi suhunya? Itu 100 ppm. Nih, 100 ppm. Jadi untuk cara membacanya adalah nilai resistor tersebut adalah 566K atau 1000 dengan toleransi 5% dan toleransi suhu adalah 100 ppm. Jadi cara bacanya seperti itu. Bisa pahami untuk teman-teman ya? Oke, kita coba ya untuk soal nomor 2. Biar teman-teman lebih paham. Nih, saya kasih 2 soal. Biar teman lebih paham. Nah, di sini ada gelang warna coklat, hitam, orange, emas, dan coklat. Nah, kita masukkan bareng-bareng ya. Nilai gelang ke-1 itu warna coklat. Berapa nilai gelang ke-1 warna coklat? Di sini nilai gelang ke-1 warna coklat itu 1. 1. Nah, terus nilai gelang kedua yaitu hitam. Hitam itu berapa? Nilai gelang kedua hitam 0. Nilai gelang kedua hitam itu 0. Terus nilai gelang ketiga juga 0. Untuk nilai gelang keempat, orange sama kayak tadi ya, 10 akar 3 yaitu 1000. Terus nilai gelang kelima sama kayak tadi, emas itu toleransi 5%. Dan yang terakhir coklat nilai gelang ke-6 yaitu sama kayak tadi, toleransi suhu 100 ppm. Jadi berapa sih dari resistor warna gelang coklat, hitam, orange, emas, coklat ini? Jadi nilai resistor tersebut ada 100K atau 100.000 dengan toleransi 5% dan toleransi suhunya itu 100 ppm. Nah, teman-teman sudah paham kan mengenai penjelasan cara baca warna gelang pada resistor ini dengan 6 gelang ya. Udah paham kali ini. Untuk nomor 4 dan nomor 5 gelang juga sama. Seperti itu kurang lebihnya sih. Seperti itu. Pasti. Nggak jauh berbeda. Seperti itu.
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih sekali. Wabil khusus pada Pak Agus yang sudah memberikan tugas yang sangat-sangat menantang dan sangat-sangat eh, the best, sangat-sangat the best. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang sudah menonton. Eh, dan saya ucapkan juga mohon maaf jika dari video ini ada kekurangan, baik dari materi, baik dari penjelasan. Saya ucapkan mohon maaf, baik dari perkataan pun juga saya ucapkan mohon maaf jika ada yang menyinggung perasaan yang tidak enak, karena manusia itu tidak terluput dari yang namanya kesalahan. Oke, mungkin itu saja dari video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabihi taufik wali hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.